Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Judul Renungan, Semuanya Sia-sia. Terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saya mengenal dekat dengan sebuah keluarga. Secara materi, mereka punya segalanya. Berdua, pasangan suami istri, bekerja keras. Mereka memulai usaha mereka dari nol, sampai akhirnya dari tidak punya apa-apa. Motor, mobil, rumah, dan banyak lagi aset yang mereka punya. Semua mereka dapati karena mereka bekerja dengan sangat giat. Tetapi sangat disayangkan adalah mereka melupakan sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu sebuah relasi dalam keluarga. Tidak lagi seperti awal mereka berumah tangga, istri tunduk dan hormat kepada suami. Suami yang begitu mengasihi istri. Anak-anak mereka juga punya kesibukan. Sulit sekali mereka punya waktu lagi untuk makan bersama. Sulit mereka punya waktu untuk ke gereja beribadah, apalagi untuk melayani Tuhan. Sibuk mencari materi, padahal materi mereka sudah lebih dari cukup. Mereka kehilangan sebuah relasi dengan Tuhan dan pasti akan berdampak relasi di dalam keluarga. Akhirnya, apa artinya punya uang banyak? Apa artinya kekayaan yang dicari-cari selama ini kalau akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan, sang sumber berkat itu? Apa artinya punya segalanya, tapi relasi dengan pasangan hidup jadi tawar. Anak terasa jauh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa banyak orang bekerja begitu keras mengejar kesuksesan, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan, hingga akhirnya merasakan kehampaan dalam hati mereka. Tidak salah bekerja dengan giat dan rajin, karena pekerjaan adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun, itu bukan berarti kita boleh melupakan Tuhan. Jangan sampai kesibukan membuat kita tidak memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Untuk apa semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jika akhirnya justru menjauhkan kita darinya? Bukankah berkat itu seharusnya menjadi bonus, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain? Seharusnya berkat yang kita terima semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dan mendorong kita untuk lebih giat melayaninya. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, tidak ada kata terlambat untuk kembali menata waktu kita. Kembalilah, berbalik, kembalilah, mendekatkan diri dengan Tuhan, Sang Pemberi Berkat. Bangun kembali relasimu dengan Tuhan. Ambil waktu tenang bersama Tuhan, agar saudara bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menikmati kekayaan yang saudara miliki, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kekayaanmu. Ada sukacita dan damai sejahtera dalam menikmati hidupmu. Karena sesungguhnya makna hidup bukan karena harta kekayaanmu, tapi makna hidup yang sesungguhnya hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu relasimu dengan Tuhan dibangun kembali, relasimu dengan pasanganmu pun akan terbangun hangat. Relasimu dengan anak-anakmu, dengan orang-orang di sekitarmu juga akan terbangun hangat. Mulailah dari saudara pribadi dengan Tuhan. Makna hidup yang sesungguhnya bukan terlekat pada kekayaanmu, kepintaranmu, tapi makna hidup hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.